Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materinya tentang kaidah kebahasan teks sejarah. Melanjutkan materi yang kemarin ya. Dalam kaidah ini ada beberapa yang perlu dibahas. Yang pertama tentang kata ganti, kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, kata kerja, material, dan konjungsi temporal. Baiklah, kita mulai. Yang pronomina atau kata ganti ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Ya. Bisa dipahami ya, bisa dibaca ini. Orang pertama tunggal, orang pertama jamak, orang kedua tunggal, orang kedua jamak, orang ketiga tunggal, orang ketiga jamak. Ya. Lanjut. Kemudian frasa adverbia ini merupakan kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, waktu dan tempat. Bagian yang kedua. Kemudian bagian yang ketiga, verba material, yaitu kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu aktivitas yang menggunakan fisik dalam melakukannya. Ini contohnya membaca, melempar, mendorong kan menggunakan fisik. Ya, kemudian konjungsi temporal berkaitan dengan waktu. Yang berkaitan dengan waktu biasanya kemudian, setelah itu, setelah, lalu, berikutnya, dan lain-lain. Kemudian ada lagi kata, atau bukan kata, maaf, kalimat majmuk terdiri dari 2 kalimat atau lebih. Nah, kamu perhatikan ini contohnya. Ini ya. Satu kalimat, satu kalimat, kalimat. Nah, kemudian teknik penulisan cerita sejarah. Yang pertama, kejadian-kejadian berdasarkan urutan kronologi dari awal sampai akhir. Kemudian yang kedua, adanya fakta kausal atau fakta penyebab, fakta peristiwa, dan ada lagi fakta penyebab lagi. Jadi dalam sejarah itu ada penyebabnya sehingga terjadi peristiwa itu di masa lampau. Kemudian berikutnya dalam teknik itu berupa deskriptif naratif. Ini digabung jadi satu, deskriptif naratif. Gambaran dalam bentuk cerita. Maka perlu ada proses serialisasi. Seri 1, seri 2, episode 1, episode 2. Itu maksudnya, peristiwanya. Nah, peristiwa itu mengurutkannya berdasarkan prinsip di atas. Prinsip di atas yang mana? Ya dari awal sampai akhir. Itu maksudnya. Jadi pahami ya. Lanjut, kemudian jenisnya. Ada yang secara fiksi, ada yang secara non-fiksi. Yang non-fiksi ada novel, ada cerpen, legenda, roman. Kemudian yang sejarah non-fiksi, biografi, autobiografi, cerita perjalanan, kemudian catatan sejarah. Ya, kemudian perbedaannya. Nah, ini ada perbedaan. Jelas fiksi dan non-fiksi pasti ada perbedaannya. Yang pertama berdasarkan dunia nyata. Ini tersusun oleh fakta yang objektif. Tidak pilih-pilih. Kemudian gambar kehidupan batin seorang tokoh lebih dalam. Kehidupan tokoh lengkap berdasarkan fakta. Jadi tokohnya dalam cerita sejarah itu apa adanya.
tidak dibuat-buat. Ini kan kalau di cerita fiksi kehidupan batin, tokoh lebih mendalam artinya dibuat-buat, lebih direkayasa. Kemudian yang selanjutnya ini ada di sini. Pengembangan karakter tokoh tidak sepenuhnya terungkap karena fiksi, tidak perlu pembuktian. Sedangkan kalau non fiksi harus ada pembuktian, makanya harus terungkap sepenuhnya. Ya. Kemudian yang keempat, menyajikan kehidupan sesuai pandangan pengarang, sesuai penulis. Apa pendapat pengarang, apa pikiran pengarang, itulah yang ditulis tokoh yang di dalam cerita itu. Tapi kalau dalam non fiksi sesuai data dan fakta, jadi apa adanya. Makanya di sini bersifat objektif, tidak pilih-pilih, apa adanya. Baik diceritakan baik, buruk diceritakan buruk. Nah itu objektif. Kemudian yang terakhir tentang fungsinya. Fungsinya itu apa sih? Rekreasi, rekreatif, rasa gembira, senang kepada membaca. Diharapkan membaca cerita sejarah menyenangkan. Kemudian fungsi inspiratif, memberikan inspirasi kalau cerita sejarahnya yang bisa memberikan inspirasi bagi pembacanya. Meniru, oh itu bisa berbuat seperti itu. Nah, kan begitu. Kemudian fungsi instruktif, alat bantu dalam pembelajaran. Nah, misalnya dalam pelajaran apa waktu dulu pernah terjadi. Nah, bisa seperti itu. Kemudian fungsi edukatif, pendidikan, edukasi, dapat jadikan petunjuk dalam pelajaran bagi kehidupan manusia dalam berperilaku. Sebagai contoh lah, buat pelajaran bagi orang-orang yang membaca. Oh, itu ada cerita sejarah yang seperti itu. Ah, saya mau mencontoh atau meniru. Nah, itu fungsinya ini. Jadi ada fungsinya, tidak hanya sekedar tulisan biasa, bukan. Nah, itulah materi pada hari ini. Bapak cukupkan sekian. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.